Silakan masuk, Mbak. Iya, terima kasih. Ya, gimana kamu? Silahkan duduk, Mbak. Iya. Maaf ya duduknya di Ya, lesehan. nggak apa-apa, Mbak. Kalau boleh tahu nama lengkap Mbak siapa ya? Nama lengkap saya Ida Fadila. Jadi dipanggilnya Mbak Ida ya. Iya, Mbak asalnya dari mana? dari Keragilan. Keragilan itu Kabupaten Serang kan ya? Iya, Tadi datang ke sini sama siapa? sendiri. Naik motor apa gimana? Iya, naik motor. Oke, sebelumnya terima kasih karena Mbak sudah datang ke sini ya. Ini namanya ruangan konseling individual. Jadi kita akan melakukan kegiatan konseling individual bersama-sama di sini. Sebelumnya, apakah Mbak Ida sudah pernah melakukan kegiatan konseling individual? Belum pernah, baru ini. Apakah udah tahu apa itu konseling individual? Belum tahu. Oke, jadi karena Mbak Ida belum tahu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu konseling individual. Jadi, konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional yang disebut sebagai konselor. Nah, di sini saya sebagai konselor yang diberikan kepada individu yang sedang mengalami masalah yang disebut sebagai klien, dan di sini Mbak Ida itu sebagai klien saya. Nah, tujuannya adalah untuk membantu mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh klien, yaitu permasalahan yang dialami oleh Mbak Ida. Dan juga agar terciptanya kehidupan mandiri serta Mbak Ida dapat melakukan kehidupan secara mandiri setelah melakukan konseling ini. Sampai sini paham, Mbak? Iya, paham. Selanjutnya di dalam konseling individual ini juga ada yang namanya asas-asas yang harus dilaksanakan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, di dalam kegiatan konseling individual ini, segala data atau informasi apapun yang Mbak Ida sampaikan itu akan dijaga kerahasiaannya, karena di sini saya sebagai konselor sudah disumpah untuk merahasiakan segala data ataupun informasi yang saya dapatkan dari klien saya. Jadi Mbak Ida tidak perlu khawatir informasinya itu akan tersebar luaskan atau akan diketahui orang lain, karena di sini saya akan menjaga kerahasiaannya. Aman ya, jadi ya. Iya, jadi Mbak Ida tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalahnya ataupun menceritakan apa yang dirasakan Mbak Ida saat ini. Nah, kemudian di dalam konseling individual ini juga ada yang namanya asas kesukarelaan. Di sini apakah Mbak Ida sukarela datang ke sini? Iya, sukarela. Sukarela ya. Nah, jadi saya juga di sini sebagai konselor sukarela untuk membantu Mbak Ida. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi, di dalam konseling individual ini Mbak Ida diharapkan terbuka untuk menceritakan masalahnya ataupun menceritakan apa yang dirasakan Mbak Ida. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi untuk menceritakan masalahnya. Apakah Mbak Ida bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya? Iya, bersedia. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya asas kegiatan. Jadi di dalam kegiatan konseling individual ini kita bersama-sama, saya dengan Mbak Ida bersama-sama mencari solusi. Jadi tidak hanya terpaku pada saya saja ya. Jadi Mbak Ida jangan berharap saya akan memberikan solusi sepenuhnya, karena di sini tugas saya hanya membantu untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh Mbak Ida. Nah, yang terakhir ada yang namanya asas kemandirian. Jadi di dalam konseling individual ini saya tidak akan memaksakan keputusan yang akan diambil oleh Mbak Ida. Jadi semua keputusan ataupun tindakan semuanya berada di tangan Mbak Ida sendiri. Saya tidak akan memaksakan. Sampai sini paham, Mbak? Iya, paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap inti. Jadi di sini apa yang ingin Mbak Ida ceritakan?
Mau menceritakan soal keuangan. Keuangan. Iya, Seperti apa itu, Mbak? ya pokoknya setiap akhir bulan itu selalu kekurangan. Soalnya kan ya banyak kebutuhan dari mulai angsuran bank, beli susu anak, terus bayar yang momong buat makan sehari-hari dan jajan anak. Jadi setiap akhir bulan itu pasti kekurangan. Sedangkan suami saya cuma kerja pangkas rambut. Ya pangkas rambut kan tahu sendiri. Kadang ada, kadang nggak ada. Kalau lagi rame Iya. ya rame, kadang lagi sepi-sepi sama sekali nggak dapet satu pun. Jadi gimana ya solusinya biar nggak kekurangan terus. Setiap akhir bulan itu selalu nombok, selalu cari pinjaman. Gimana ya Mbak? Jadi di sini permasalahan Mbak Ida terkait keuangan ya. Iya, Mbak Ida selalu kekurangan gitu ya di setiap akhir bulan. iya. Soalnya di pabrik lagi nggak ada lemburan, jadi selalu kekurangan. Mbak Ida di rumah tinggal bersama siapa saja? Masih sama orang tua, satu bapak, sama adik, satu ya anak sama suami. Udah. Jadi berapa orang itu di rumah? Ya 5 sama anak saya. Jadi hasil gaji Mbak Ida itu dipakai untuk kebutuhan Ya, keluarga itu ya? kebutuhan bersama buat makan segala. Ya kebutuhan yang lain lah. Kira-kira buat apa aja gitu yang dipakai buat di rumah itu? Ya kebutuhan ya dapur lah, buat mandi lah. Ya banyak lah pokoknya semua lah. Sebelumnya gimana sih cara Mbak buat ngatur keuangan gitu? Bagi-bagi, soalnya kan ya ada angsuran bank aja 1.300.000, sedangkan gaji cuma 4.200.000 buat bayar momong, buat beli susu dan lain-lain. Kan pertengahan bulan aja udah kekurangan itu. Terus biasanya suami Mbak itu setiap harinya ngasih uang apa enggak? Ngasih terus. Ngasih. Iya, Tapi jajan. Tapi ya ya kan nggak gede, kadang gede, kadang enggak gitu. jadi Nggak nentu itu gitu. kurang ya. Iya, selalu kurang lah buat sehari-hari ini kewalahan. Kalau boleh tahu nih Mbak, kebutuhan yang paling bikin uang cepet habis gitu, maksudnya kebutuhan yang paling gede itu kebutuhan yang mana ya? Apa aja gitu? Ya kan soalnya kan ya punya angsuran bank ini, waktu dulu mah belum punya angsuran bank. Enggak sampai kekurangan. Sekarang ada angsuran bank, terus ketambah lagi nggak ada lemburan. Jadi kan buat beli susu, buat bayar yang momong, jadi kan sisanya sedikit itu gaji. Jadi pas akhir bulan itu selalu kurang gitu. Jadi yang paling bikin uang habis itu gara-gara punya angsuran bank Iya. itu ya. Waktu dulu mah enggak, waktu belum punya angsuran mah insya Allah cukup lah itu. Kalau boleh tahu ya Mbak, di setiap awal bulan pas habis gajian tuh, Mbak sering nggak kayak beli sesuatu yang nggak terlalu dibutuhkan gitu, yang hanya untuk keinginan Mbak sendiri? Oh iya sih emang, ya kadang beli tas, ya namanya perempuan kan ya, kalau ngeliat yang bagus kan buat kebutuhan sendiri tuh pengen aja, jadi kadang dibeli gitu. Pas udah beli mah nyesel sendiri sih. Jadi Mbak masih sering membeli barang yang nggak terlalu dibutuhkan gitu ya? Iya. Jadi tadi kan Mbak menceritakan bahwa di setiap akhir bulan itu Mbak sering merasa kekurangan gitu ya terkait keuangannya. Nah, biasanya apa sih yang Mbak lakukan untuk mengatasi kekurangan di akhir bulan tersebut? Ya menghemat gitu, makan beli seadanya yang murah lah gitu biar cukup. Soalnya kan kalau akhir bulan pangkas suami juga sepi,
Jadi duit saya nggak ada, duit suami juga nggak ada juga. Bingung kalau udah kayak gitu. Jadi Mbak berusaha buat menghemat dengan Iya. cara membeli sesuatu, membeli makanan seadanya gitu Iya. ya. Yang penting bisa buat makan gitu ya. Ya, seadanya lah. Gimana sih perasaan Mbak setiap merasa kekurangan tersebut? Ya sedih kadang ya, pengen jajan anak kayak kekurangan, kadang sedih lah kalau kekurangan uang mah. Jadi perasaan Mbak sedih ya kalau kekurangan di akhir bulan itu. Sedih, pengen jajan buat anak aja kan, kalau nggak megang duit kan sedih lah, gimana ini caranya. Anak nangis pengen jajan kan bingung, Mbak. Iya, saya paham. Anak Mbak sekarang berusia berapa tahun? 3 tahun setengah. Masih kecil ya. Iya, masih nyusu, pampers juga masih make. Oh, jadi masih pakai pampers? Masih dia kalau malam pakai pampers aja kan. Kalau BAB juga nggak mau dia di WC, pengennya di pampers aja. Padahal sudah berusia 3 tahun ya. Iya. Seharusnya biasanya kan usia 3 tahun itu sudah nggak pakai pampers, sudah nggak minum susu pakai dot juga. Tapi anak Mbak masih ya? Masih. Minum susu masih kuat, pampers masih. Jadi itu juga termasuk kebutuhan yang sangat menguras uang gitu ya? Iya, kewalahan. Oke, terus anak Mbak ini sekarang diasuh oleh siapa? Sama itu kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar atau teteh ipar? Teteh ipar. Oh, jadi di teteh ipar ya. Biasanya anak Mbak dianterin ke teteh iparnya itu kapan itu? Ya pagi sambil berangkat kerja, sambil nganterin anak. Berangkat kerjanya jam berapa emang? Jam 6, masuk setengah 8. Oke. Uang jajan anak Mbak ini biasanya berapa setiap harinya? 25, itu juga kadang kurang, nombok lagi sama teteh. Oh, berarti lumayan gede juga ya jajannya? Iya, kewalahan dia jajannya banyak, kurang kadang 25 itu kurang dia. Orang masih pagi aja habis 20.000 kadang dia mah. Kadang ada mainan mah, pengen mainan katanya, kata yang ngomongnya gitu. Jadi masih pagi duit jajan itu udah habis. Jadi ditombokin lah sama teteh ipar itu. Jadi nambah lagi ya? Nambah lagi kebutuhannya. kan. Iya. Apalagi kalau lagi akhir bulan, aduh pusing. Jajan anak aja kan gede segitu mah. Belum lagi pas saya pulang kerja itu, pasti dia jajan lagi, mampir lagi ke warung. Terus malamnya dia kalau belum tidur mah pengen jajan terus itu. 50.000 mah kurang itu, Mbak. Oh, jadi gede juga ya kebutuhan anaknya. Iya. Oke, jadi setelah Mbak menceritakan masalahnya nih, saya sudah bisa menyimpulkan penyebab dari masalah yang dialami oleh Mbak Ida ini. Tadi kan Mbak menceritakan bahwa Mbak itu masih sering membeli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan ya, Iya. kayak membeli tas gitu ya. Nah, hal itu tuh menjadi salah satu penyebab Mbak kekurangan uang di akhir bulan. Nah, lebih baik pakai uang itu untuk membeli sesuatu yang lebih dibutuhkan. Jadi Mbak itu harus pinter-pinter menentukan ini dibutuhkan, ini benar-benar dibutuhkan atau cuma keinginan gitu. Jadi kalau misalkan itu cuma keinginan, lebih baik ditunda dulu karena ada sesuatu yang lebih dibutuhkan kan. Kayak kebutuhan anak itu banyak juga. Terus juga tadi kata Mbak jajan anak Mbak itu lumayan besar ya? Iya, besar dia mah jajannya. Jajan terus pulang kerja itu pasti jajan. Sampai malam dia kalau belum tidur pengennya jajan aja, nangis.
Terus juga sering juga kayak pengen beli mainan yang harganya lumayan mahal gitu ya. Iya. Nah, itu tuh menjadi salah satu penyebab juga nih kenapa Mbak itu selalu kekurangan di akhir bulan. Kalau bisa, Mbak itu harus pinter-pinter gitu memberitahu dan membiasakan anak Mbak untuk tidak selalu membeli mainan yang mahal, atau pokoknya jajannya itu diatur ya agar bisa mengurangi gitu, mengurangi pengeluaran Mbak. Ya, sebenarnya mah udah dikasih tahu ya. Namanya anak kecil mah susah, kalau nggak diturutin nangis. Gimana ya kalau kayak gitu solusi? Mungkin itu dari awalnya Mbak sering nurutin kemauan anaknya ya. Iya, dulu kan belum kekurangan kayak gini, masih cukup aja. Waktu dulu makan banyak lemburan, belum ada angsuran bank, jadi masih cukup lah itu uangnya. Dari suami juga ada dulu mah. Jadi ya anak pengen jajan ya diturutin aja. Giliran sekarang lagi nggak ada lemburan, terus ya gitulah kurang malahan ada angsuran mah. Nah, itu juga penyebab kenapa anak Mbak sekarang itu kayak menjadi kebiasaan gitu, buat minta jajan terus, minta dibelikan mainan terus. Nah, Mbak harus bisa pinter-pinter membuat anak Mbak tidak terbiasa dengan hal itu lagi gitu. Harus bisa memberikan pengertian kepada anak Mbak. Sebenarnya itu tuh wajar ya bagi anak kecil, seperti ngamuk atau nangis saat nggak diberikan mainan. Itu wajar karena memang anak kecil kan mengekspresikan perasaannya dengan cara seperti itu gitu. Iya, tapi saya mah kasihan aja gitu Mbak ya, kalau udah nangis tuh. Kasihan, udah langsung aja diturutin kayak gitu ya. Jadi kebiasaan ya kayak gitu ya. Iya, jadi kalau kayak gitu kan menjadi kebiasaan anaknya, karena dengan cara dia nangis itu pasti dituruti. Nah, pasti anak itu mikirnya kayak gitu, Mbak. Nah, jadi untuk kedepannya tuh lebih baik Mbak berusaha gitu menenangkan dan membiarkan, jangan langsung dituruti apa kemauan dia, karena itu bakal menjadi kebiasaan. Dia juga ya, saya tuh ya sering kasihan kalau nangis itu ya langsung diturutin aja. Nggak bisa gitu ngelihat anak nangis itu didiemin itu, langsung aja diturutin. Jadi kebiasaan ya. Iya, Mbak. Jadi anak tuh jadi kebiasaan. Bahkan nanti sampai dia agak besar gitu, sampai sudah sekolah, nanti dia akan kebiasaan kayak gitu. Nah, hal itu kan akan membuat pengeluaran Mbak juga semakin bertambah gitu. Karena dia sudah kebiasaan dibelikan, dia selalu akan meminta dan nangis atau ngamuk jika tidak diberikan. Itu bisa membuat pengeluaran Mbak semakin bertambah, semakin besar gitu. Oke Mbak Ida, setelah kita berdiskusi bersama-sama ya, Mbak Ida telah menceritakan masalahnya dan saya juga sudah menanggapi. Sampai saat ini, apakah Mbak Ida sudah menemukan solusi terkait permasalahan Mbak Ida ini? Ya, saya menyadari saya masih boros ya, masih sering beli-beli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, juga terlalu menuruti anak gitu, beli-beli mainan dan jajan terlalu sering gitu. Oke, apa yang akan Mbak Ida lakukan untuk kedepannya? Ya, ntar mah mau dikurangin lah, mau berusaha gitu buat nggak boros biar cukup ini gajian sampai akhir bulan. Mau diatur lah gimana caranya gitu ya. Tidak akan terlalu menuruti anak lah, insya Allah nanti diusahain. Oke, jadi Mbak sudah paham ya apa yang akan dilakukan ke depannya. Iya, paham. Oke, sekarang gimana sih perasaan Mbak setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah ya, setelah melakukan konseling ini
agak sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Terus saya juga menemukan solusinya gimana ini biar nggak selalu kekurangan di akhir bulan. Insya Allah saya akan lebih menghemat lagi, lebih bisa mengatur keuangan. Oke, jadi Mbak udah tenang ya dan udah tahu gitu apa yang akan dilakukan ke depannya. Mbak bisa berkomitmen ya untuk melakukan hal tersebut. Iya, insya Allah Oke. akan saya jalankan. Oke, baik. Setelah tadi Mbak sudah mengungkapkan perasaannya setelah melakukan konseling ini dan Mbak juga sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan Mbak ke depannya. Apakah Mbak membutuhkan konseling lagi ke depannya? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Soalnya saya merasa sudah teratasi lah masalah saya ini. Jadi saya tahu apa yang saya lakukan untuk kedepannya. Oke, jadi tidak perlu melakukan konseling lagi ya untuk kedepannya. Iya, udah cukup, Mbak. Baik, kita akhiri saja sesi konseling hari ini. Terima kasih karena Mbak sudah mau datang ke sini untuk melakukan konseling bersama saya. Terima kasih juga karena Mbak sudah percaya dengan saya untuk menceritakan masalah yang Mbak alami. Terima kasih ya Mbak. Ya, saya juga berterima kasih ya, Mbak, karena dengan saya datang ke sini masalah saya sedikit teratasi. Terima kasih ya, Mbak. Oke, sama-sama Mbak. Habis ini Mbak mau langsung pulang? Iya, langsung pulang aja soalnya takut anak nangis. Oke, hati-hati ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.